Dilanjutkan dengan semua orang sangatlah bahagia menyambut keluarga baru dari keluarga Jin yang memiliki pengaruh bagus dalam bisnis perusahaan Sunyang Group dan majalah Hyunsung. Keduanya sangatlah populer dan memiliki koneksi yang sangat tinggi. Akan tetapi, Pak Dongki sedikit khawatir dengan keponakannya akan secepatnya menjadi pewaris Sunyang Group dengan prinsip primogenitas. Buat kalian yang gak tahu, cek aja ya di Google. Pokoknya si perusahaan diwariskan pada garis keturunan secara turun-temurun ke generasi ke-7 selanjutnya, yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun termasuk keluarga Jin, terkecuali jika ayah mereka tidak menggunakan prinsip primogenitas. Maka mereka boleh bersaing secara adil dan ketat. Dan ini adalah peringatan pertama bagi Pak Dongki untuk tidak melewati batasnya. Di saat semua anak-anak dan menantu mulai cemas dengan penobatan Seongjun, pimpinan Yang Chul sangat sedih dengan ia menderita penyakit berbahaya yang sewaktu-waktu ia akan mati. Tidak ada yang mengetahui dengan kondisi dari pimpinan Yang Chul. Sedangkan Dojun masih bertekad akan membangun kota media dan digital di kota Seoul baru. Tidak peduli jalan sesulit apapun yang akan ia lalui. Bahkan Pak Seyun sudah menyerah dengan proyek kota Seoul ini dengan perusahaan Sunyang selalu mengalahkan mereka. Dojun tidak akan menyerah sampai di sini dan tidak akan merelakan saluran DMC ke tangan Seongjun. Tetapi ucapan dari Pak Seyun kembali mengingatkannya akan satu hal, di mana proyek itu membutuhkan pemilik baru. Ia pun sangat senang dengan Pak Seyun tidak pernah mengecewakannya. Keduanya bergegas pergi ke salah satu rumah sakit, dan itu adalah rumah sakit Sunyang Group. Secara mengejutkan, Dojun mendatangi musuh bubuyutan dari kakeknya, yaitu Pak Yeong-il. Tentu saja pimpinan Yeong-il marah besar dengan tamu tak diundang menemuinya, karena ia sedang dalam pemulihan dari penyakit yang ia derita. Kemarahannya semakin memuncak dengan Dojun menyamakan kualitas dari pusat medis Sunyang yang jauh lebih baik daripada RS Daejeon, bahkan diakui sendiri oleh pimpinannya. Pimpinan Yeong-il kesal dengan pimpinan Yang Chul tak bisa tutup mulut dengan kondisi yang ia alami, padahal keduanya sudah sepakat untuk menjaga rahasia satu sama lain. Dojun mengatakan kalau dirinya tahu bagaimana cara Dayong Distribusi bisa mengalahkan Sunyang Transportasi, bahkan menjadi perusahaan nomor wahid di industri. Lalu Dojun memperlihatkan saluran TV yang mengiklankan produk pakaian, dengan orang-orang tidak membeli sesuai kebutuhan, melainkan dengan keinginannya sendiri. Karena melihat satu produk yang sangat memanjakan mata sehingga semua orang shopping adalah kebahagiaan mereka. Oleh sebab itu, Dojun meminta pimpinan Yeong-il untuk tidak menjual Dayong Distribusi, melainkan ia harus membeli perusahaan pusat perbelanjaan. Dengan begitu, perusahaan Dayong akan menjadi distribusi nomor 1 lagi. Kemudian, Shin beralih dengan Hyunmin bersandiwara jika ia sangatlah bahagia dengan pernikahannya bersama Seongjun di depan halayak, menunjukkan sukacitanya di hari bahagianya tersebut. Namun, sandiwara yang diperankan oleh Hyunmin sudah diketahui oleh Seongjun, pura-puraan dari calon istrinya itu, bahwa selama ini Hyunmin menyukai Dojun. Dan ternyata di hari Dojun sedang menolong Hyunmin, Seongjun rupanya menyaksikan kejadian itu, bahkan beranggapan jika keduanya sedang bermesraan. Ekspresi dari Seongjun sangatlah mengerikan dengan ia diam-diam mengamati setiap orang yang berada di dekatnya. Hyunmin sangat terkejut dengan Seongjun ternyata cukup licik darinya, padahal awalnya ia sempat meremehkannya. Mau tidak mau Hyunmin harus mengikuti perintah dari Seongjun, sehingga ia tak bisa membatalkan pernikahannya. Sejak awal keduanya menikah bukan didasari karena cinta, tapi karena ambisi masing-masing yang saling menguntungkan keduanya.
Singkatnya, Hyunmin bersama Seongjun akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Terlihat jika sosok Dojun nampak tidak hadir di hari pernikahan kakaknya. Di waktu yang sama, Pak Dongki masih bersikeras mencoba menjatuhkan keponakannya. Meski demikian, pimpinan Yang Chul justru tidak tergoyahkan sama sekali dengan skandal cucu sulungnya itu. Ia masih mempercayai prinsip dari primogenitas. Tak lama, keluarga Jin melakukan sesi foto bersama, terkecuali Dojun yang tak hadir. Akan tetapi, Dojun rupanya datang. Ia tidaklah takut sama sekali dengan peringatan kakeknya yang mungkin ia anggap hanyalah sebagai gertakan kecil. Ia pun meminta maaf atas keterlambatannya itu. Bahkan, tak membuat nyalinya menciut dan menyerah begitu saja. Dojun sudah menyiapkan hadiah yang besar untuk kakeknya yang sebentar lagi akan meledak-ledak. Dojun dengan percaya diri bahwa ia akan menang kali ini dengan tekadnya sangatlah besar untuk membeli Sunyang. Pimpinan Yang Chul dikejutkan dengan kedatangan pimpinan Yeong-il. Beliau begitu marah dan kesal kepadanya dengan sikap sombong dari Dojun yang sama persis dengan sikap dirinya ketika masih muda. Selain itu, pimpinan Yeong-il membawa kabar buruk pada pimpinan Yang Chul. Dengan Daeung Group akan bergabung pada DMC dan menjadi perusahaan nomor wahid dalam waktu singkat. Semua orang mengira kalau Dojun akan menyerah di sini, sehingga Seongjun meremehkannya. Tapi tiba-tiba ia mendapat kabar buruk dengan proyek DMC akan kembali dikembangkan. Dojun benar-benar mendeklarasikan peperangan kepada keluarga Jin. Singkatnya, waktu yang ditunggu-tunggu oleh semua orang akhirnya tiba. Bagaimana nasib dari Seongjun di perusahaan? Apakah benar jika Seongjun menjadi pewaris pertama di perusahaan Sunyang Group dengan prinsip primogenitas yang selalu melekat bertahun-tahun dipercayai oleh pimpinan Yang Chul? Namun, kebahagiaan itu sirna di hari pernikahan Seongjun dengan kakeknya tidak jadi mewariskan perusahaan Sunyang Group kepada Seongjun, bahkan menempatkan Seongjun di area gudang distribusi dan tidak membenarkan skandal yang dilakukan oleh Seongjun serta kegagalannya dalam proyek DMC. Hal itulah yang menjadi permasalahan dari pimpinan Yang Chul akibat pengaruh dari Dojun yang membuatnya harus mengakui jika Dojun lebih pintar dan sangat mirip dengannya. Maka dari itu pimpinan Yang Chul tidak akan menggunakan prinsip dari primogenitas lagi. Semua anak-anaknya kini berhak bersaing untuk menjadi pewaris Sunyang, sekaligus membuktikan kemampuan mereka sebagai seorang pemimpin. Dan tiba-tiba semua keluarga sangat relewas dengan keputusan dari ayahnya. Berubah tiba-tiba. Segelintir orang-orang ada yang merasa sedih dan terpukul, serta ada orang yang bahagia di atas penderitaan mereka termasuk Dojun, yang sangat bahagia sekali. Seongjun harus menerima kenyataan pahit jika ia tak jadi menjadi seorang pemimpin dari perusahaan Sunyang Group. Di hari pernikahannya ia juga harus menemani istrinya yang syok dengan kejadian tadi. Akan tetapi itu hanyalah sandiwara dari Hyunmin untuk menyelamatkan Seongjun untuk tidak melakukan keributan. Tiba-tiba Hyunmin menegaskan kalau Seongjun tidak boleh melewati batasnya dan menghancurkan rencana semuanya. Karena keduanya kini satu tim untuk membalaskan dendam pada orang yang menghalangi jalan ninja mereka. Tentu saja Seongjun tak terima dengan ucapan dari Hyunmin yang berulang kali selalu meremehkannya. Alih-alih bahagia dengan status barunya, seharusnya keduanya sibuk berwisata malam ke hutan rimbunan becek.
Namun, keduanya dihadapkan dengan permasalahan yang tak terduga. Keesokan harinya, semua anak dari pimpinan Yangchul mendapat hak dan bagian mereka di perusahaan, terkecuali Pak Yunki yang tidak bisa mendapatkan haknya. Kini Bu Huayong juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memulai bisnis perusahaan ayahnya. Ia harus menanggung beban berat menjalankan beberapa bisnis yang tak mudah bagi Bu Huayong. Terlebih, ia harus mendapatkan keuntungan dari Sunyang Department Store yang mulai mendominasi di bidang perhotelan dan supermarket. Hal itu membuatnya dilema dengan beban besar tersebut yang diperintahkan oleh ayahnya. Lalu, Pak Chang Jae menyarankannya untuk meminta bantuan saja pada Do Jun, mengingat Do Jun adalah investor terkaya di negerinya. Sayangnya, Bu Huayong enggan meminta bantuan pada keponakannya, meski ia mengetahui jika Do Jun adalah orang yang sangat berpengaruh. Ada alasan tertentu mengapa ia belum mau meminta bantuan pada Do Jun. Alih-alih merasa cemas dengan keberlangsungan bisnis yang ia kelola. Namun, Bu Huayong justru menjadi-jadi dan memperlakukan Bu Hai-in di depan semua orang. Do Jun yang melihat sempat kesal terhadap ulah Bu Huayong yang keterlaluan. Meski seperti itu, Do Jun tidaklah marah pada bibinya. Do Jun hanya tersenyum mendengar semuanya. Tapi, ia punya rencana untuk membalas Bu Huayong. Do Jun sudah mengetahui bahwa sekarang pasar saham akan naik dan menjadi tren bagi orang-orang yang akan berinvestasi untuk mengumpulkan pundi-pundinya sebanyak mungkin agar bisa berinvestasi di masa depan. Perusahaan IT New Data Technology adalah perusahaan saham yang sangat populer di masanya. Namun, Do Jun juga sudah mengetahui akhir buruk dari pasar saham tersebut. Maka dari itu, Do Jun akan berinvestasi di perusahaan itu mengikuti tren dari pasar saham yang akan melejit. Terlepas dari semua itu, Pak Dongki rupanya masih menyuruh Ha In Suk untuk mengikuti dan apa rencana Do Jun. Hal itu juga diketahui oleh Pak Dongki dengan Do Jun berniat berinvestasi pada perusahaan New Data Technology. 도준이 때문에 정전 승계 원칙계 신분. 상속자가 될 수 있다고 착각하지 마. 우리나 걔한테 관심 있지. 걔는 우리한테 관심도 없을 텐데. Di tempat berbeda, Bu Huayong mulai ketar-ketir dengan kekurangan dana untuk memperluas jaringan Sunyang Mart. Ditambah ia juga harus membayar hutang-hutang pada kakaknya yang mulai membengkak dengan bunga yang cukup tinggi. Lantas, ia pun mencoba meminta bantuan pada kedua kakaknya untuk membantunya. Sayangnya, semuanya tak ada yang mau membantunya dan membuatnya cukup stres. Dengan dana 400 juta dolar, kemana ia harus mencari pinjamannya? Sepintas, ia pun mengingat ucapan dari suaminya untuk meminta bantuan pada perusahaan Do Jun. Mau tidak mau, Bu Huayong meminta bantuan pada Pak Seyun untuk berinvestasi di perusahaan pasarayanya. Tentu itu tidaklah mudah dengan Pak Seyun meminta saham dari Sunyang Department Store sebanyak 30% saham darinya. Jika setuju dengan kesepakatan itu, dengan cepat Pak Seyun akan memberikannya. 하는 걸 손에 넣었을 때 만족감 아니면 이미 7배 낚인 주가가 4만 원까지 간다고요? 그게 가능해요? Singkat cerita, Bu Huayong termakan dalam perangkap Do Jun dengan ia akan berinvestasi di perusahaan New Data Technology. Dengan keuntungan yang fantastis membuatnya tergiur. Tak peduli dengan konsekuensinya, ia sangatlah berambisi hingga berujung obsesi pada perusahaan investasi tersebut. Semuanya sudah diketahui oleh pimpinan Yangchul dan kedua kakaknya. Secara mengejutkan, Pak Yongki dan Pak Dongki menghubungi Pak Seyun untuk mengambil saham dari Sunyang Department Store. Naasnya, itu sangatlah sulit bagi keduanya dengan Pak Seyun meminta 4 kali lipat harga yang disepakati oleh Bu Huayong kepada mereka. Membuat keduanya tak bisa melakukan apapun dengan keinginan dari Pak Seyun tak bisa mereka setujui. Do Jun sudah menduga jika Bu Huayong akan sangat terobsesi dengan keuntungan itu, sampai ia lupa bahayanya begitu besar jika terus-terusan melakukannya. Meski awalnya mendapatkan keuntungan, tapi itu semua akan hilang sekejap. Do Jun mencoba mengingatkannya,
Semua jawaban yang ingin diketahui oleh Dojun akhirnya terjawab dengan hasrat dari bibinya berubah menjadi kehancuran. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.